Indikasi pemerintah Indonesia menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik semakin jelas. Namun nyatanya penolakan tersebut tak menghentikan langkah DPR untuk membuat rancangan revisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik. Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman sempat menegaskan, Komisi 2 akan bersikap untuk terus mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebelum Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyatakan akan terus mengawal proses revisi kedua undang-undang itu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini bahwa proses revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak yang sedang berjalan. Kekejar. Cukup kok. Tidak akan mengganggu. Cepat karena itu draftnya sudah disepakati. 3 poin soal DPR itu. Karena itu draftnya sudah diteken semua sebetulnya. Kayak kemarin aja Undang-Undang MD3 seminggu, Undang-Undang Pilkada 2 minggu. Saya kira karena sudah diteken semua itu sepakat. Dan ini juga kami mau sambil melaporkan ke Presiden, ada loh cara bikin undang-undang itu yang cepat. Saya dulu menginisiasi di Undang-Undang Imigrasi bisa. Juga kita nggak perlu berbelit-belit, pakai studi banding lah, keluar negeri lah. Ini sudah kita akhiri, nggak ada lagi di DPR. Studi banding udah nggak ada lagi. Makanya harusnya cepat undang-undang selesai. Pada rapat konsultasi bersama antara DPR dan Presiden Joko Widodo, secara tersirat Presiden menolak rencana revisi terbatas Undang-Undang Pilkada. Menurut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, penolakan terlihat dari adanya permintaan Jokowi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Padahal, besar harapan DPR mendapat lampu hijau dari Jokowi atas rencana tersebut. Revisi Undang-Undang Pilkada dinilai akan sangat mengkhawatirkan karena Pilkada serentak akan segera dilaksanakan dalam waktu tidak lama lagi, seperti yang diungkap oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kami dari pemerintah kan dasarnya dari KPU, karena pelaksana Pilkada serentak itu KPU. KPU sudah menyampaikan 10 peraturan KPU. Hal-hal yang berkaitan dengan internal partai, saya kira ada mekanisme undang-undang, ada proses peradilan yang saya kira kalau itu dibuka kesempatan untuk merevisi pasti tidak di 3 poin, pasti akan merembet di pasal yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh KPU akan mengganggu tahapan-tahapan. Dan tanggal 9 sudah dideklarasikan Pilkada serentak. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah menyetujui draft peraturan KPU mengenai partai politik yang bersengketa. KPU memberikan syarat agar parpol yang bersengketa di pengadilan harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah melakukan islah sebelum pendaftaran pilkada. DPR meminta KPU menyertakan putusan sementara pengadilan sebagai surat untuk mengikuti pilkada. Namun, KPU menolak karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal tersebut. Sehingga DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pilkada untuk menciptakan payung hukum baru. Misal Komisi 2 DPR tetap akan melakukan revisi undang-undang, ya, membahas revisi undang-undang meski Presiden Jokowi sudah menolak seperti biasa, secara halus sudah menolak. Nah, ini tentu saja karena memang penting revisi undang-undang Pilkada ini bagi partai yang berkonflik, terutama Golkar dan P3 ini menentukan nasib Golkar dan P3 apakah akan bisa ikut bertarung di Pilkada serentak nanti. Nah, ini akan menjadi topik pembahasan kita, mengingat kita tahu bahwa undang-undang ini harus dibahas bersama-sama, ya, DPR dengan pemerintah. Artinya harus dengan izin Presiden. Bagaimana kansnya? Kira-kira itu topik perdebatan kita dalam pro dan kontra bersama narasumber yang sudah hadir di sini, ya. Ada 4 ini, 2 kubu. Yang sebelah kiri saya dulu ini ada Ariza Patria, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena Gerindra, KMP menyetujui revisi, begitu ya. Jadi kubu di sebelah sini yang pro terhadap revisi. Juga ada Pak Bukan Agung. karena KMP. Ada Pak Agung Supriyo, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Pak Rusli Effendi ini di samping kanan saya, Ketua DPP P3 kubu Romah Hurmusi ini. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini yang kontra, ya, revisi.
karena kubu lawan nanti ini menginginkan sebaliknya. Titi Anggraini juga ada, ini Ibu Titi Anggraini, koordinator Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya ingin ke Pak Riza dulu ya. Tapi seperti dikhawatirkan pilkada serentak ini sudah dekat. Ini kalau masih mau mewacanakan revisi, apalagi nanti dikhawatirkan merembet, ini kan harus dipikirkan ya Pak Riza. Yang pertama kan undang-undang itu dibuat dalam rangka memayungi, menjadi landasan agar pilkada itu berjalan sesuai dengan harapan dan rencana. Ya. Perlu diketahui bahwa pilkada serentak ini satu model yang baru buat Harapan kita. dan rencana siapa? Harapan Golkar Ya dan semua, P3. harapan Oh, semua. Artinya semua. pilkada serentak ini kan harus sukses. Secara umum pilkada serentak ini belum pernah dilakukan, ya belum pernah dicoba dan menimbulkan potensi, nanti LSM bisa menjelaskan. Ada potensi-potensi kerawanan ya bagi sesuatu yang baru. Untuk itu perlu diatur sedemikian agar potensi kesalahan, kekurangan, apalagi konflik itu diminimalisir. Salah satu caranya adalah perlu ada regulasi yang mampu menuangi semua berbagai macam potensi konflik itu sendiri. Ya, tapi ini apa tidak akan menimbulkan konflik ya jika kita ketahui kubu Ical sudah memenangkan tapi belum ingkrah ya, masih banding. Nah, kalau keputusan banding nanti memutuskan sebaliknya, nah ini padahal sudah ikut pilkada serentak, sudah menang, ini kan menimbulkan Bukan, jadi konflik. justru itu adalah sesuatu yang fair, jadi berdasarkan putusan pengadilan. Masalahnya sekarang adalah kenapa perlu ada revisi? Jawabannya pertama, pilkada serentak harus sukses. Ya. Kedua, ya, kalau tidak direvisi itu dapat menimbulkan kegaduhan bahkan konflik. Kenapa demikian? Karena ternyata di undang-undang yang ada tidak mengatur tentang partai yang berperkara. Itu aja masalahnya. Ya. Jadi belum ada regulasinya. Nanti Untuk akan itu menimbulkan kegaduhan ini, perlu Pak dibuat Rusli. regulasi gitu. Ya, sesungguhnya kan urgensi perubahan itu apa? Itu dulu ya. Kalau soal alas undang-undang itu kan sudah kajiannya luar biasa kan. Undang-undang 3 kali perubahan, lalu juga menjadi perpu yang akhirnya menjadi undang-undang yang terakhir. Tapi tidak diatur masalah partai yang berkonflik Nah, ini. sesungguhnya ada ya undang-undang yang melindungi kalau soal konflik. Kita bisa lihat misalnya, kalau belum ingkrah, kita bisa lihat undang-undang Petun pasal 115, Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang dilaksanakan. Ya itu artinya kubu Ical, Golkar kubu Ical belum bisa mengikuti karena keputusannya belum ingkrah, belum punya kekuatan Ya, hukum. tidak, keputusan artinya di pengadilan. mana nanti Menkumham sesuai juga dengan PKPU itu partai politik yang terdaftar. Ya, jadi sebelum ada perubahan, maka itu berlaku. Jadi yang kubu mana nanti yang ikut pilkada ini? Ya, kubu yang memang ada di Menkumham. Wah, udah Nah jelas. ini masalahnya. Jadi teman-teman di kelompok A ya, saya tidak sebut kelompok mana, AL atau ARB atau Romi atau SDA, pokoknya kelompok A selalu ingin menggantungkan keputusan nasibnya pada Kumham. Gitu. Kenapa begitu? Karena ada kedekatan dengan pemerintah. Gitu. Ini kan salah. Sebaliknya Jadi berharap dengan ada kedekatan dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan dengan otoritas yang memilih partai tersebut, ini yang tidak fair. Jangan kekuasaan dijadikan rujukan alasan agar partai tersebut lolos Baik, untuk mengusung. baik. Ini- Itu jadi masalah. Jadi Harusnya begini, Mbak. adalah aturan undang-undang tersebut yang menjadi rujukan. Baik, baik mungkin Ya. ya Bu Titi dulu. Ya, yang menjadi persoalan adalah motivasi mengapa undang-undang ini harus diubah. Itu dulu yang harus kita jawab. ya. Betul. Ketika misalnya persoalan publik menangkap yang diubah itu karena persoalan partai, ini justru mengkhawatirkan. Tidak Pertama, hanya soal partai. ya, pertama, ya, tapi kan catatan yang paling utama tadi soal kepesertaan 2 partai itu tadi. Hanya mengakomodir Ya. 2 partai Enggak, begitu ya? Betul, enggak. betul. Jadi begini, Itu yang yang pertama harus diluruskan. adalah KPU sudah mengatur soal itu. Jadi kita tidak ada kekosongan hukum soal misalnya pencalonan partai politik yang Yang dualisme konflik, kepengurusan. Yang kedua adalah dulu ketika DPR mengubah pertama kali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itu sangat cepat dilakukan. Saya ingat sekali alasannya Pak Riza, karena ingin menyelamatkan tahapan pilkada yang tidak boleh terganggu. Tahapan pilkada harus dilakukan dengan waktu yang cukup, yang baik, dengan aturan yang terukur. Maka tanggal 18 Februari langsung diparipurnakan. Bahkan DPR menolak ketika kita meminta agar ada waktu yang lebih cukup untuk mengubah pasal-pasal lain sehingga tidak terburu-buru. Saat itu DPR betul-betul mengingatkan tahapan pilkada jangan sampai diganggu. Nah sekarang kan terlihat nih ada kepentingan yang terganggu nih nampaknya dari teman-teman di parlemen.
kita khawatir kalau ini dilanjutkan terus membawa ranah yang urusannya internal partai menjadi ranah negara yang semestinya kepentingan publik, itu betul-betul bisa membahayakan begitu. Ya, kalau saya melihat bahwa tanggal 9 Desember ya pelaksanaan pilkada bukan tanggal keramat ya. Artinya kalau memang ada hal-hal yang perlu diluruskan dan mungkin waktunya sempat, kenapa tidak? Dan mungkin juga bergeser pun tidak masalah. Ya kalau semuanya terakomodasi. Nah, saya agak kalau dulu berbeda. masalah pada pilkada dulu ya. Kalau sekarang tidak masalah begitu kan. Ya kalau Terkait ada double standard masalah ini. ya saya kira bukan keramat tanggal 9, masih bisa diundur Januari, Februari begitu. Nah, saya agak berbeda pandangan dengan anggota dari P3 ya. Ada satu pandangan hukum yang mengatakan seperti ini. Memang dikembalikan kepada SK Menkumham, tetapi PT UN mengatakan menunda. Jadi ada keputusan sela di mana pihak yang memegang mandat atau SK tidak bisa melakukan eksekusi. Artinya kalau tetap berpatokan kepada undang-undang pilkada sekarang, maka Partai Golkar, kubu AL ataupun kubu Ical, P3, kubu Romi maupun kubu Jan Farid tidak bisa ikut pilkada. Karena SK juga dimentahkan, Ya. SK Kumham dimentahkan oleh putusan Tidak PT UN boleh tersebut. ditunda. Jadi kosong, akhirnya tidak ada yang ikut pilkada. P3 begitu ya? dan Golkar tidak bisa ikut pilkada. Mungkin yang diuntungkan Gerindra nih salah satunya. Kalau Golkar kan konstituennya mirip. Baik. Saya kira Jadi bukan begini, tidak Mbak. bisa ikut pilkada ya, karena kalau bayangan kita kepesertaan kader Golkar hanya lewat partai, hampir jarang sekali partai politik yang punya 20% kursi di parlemen. Kalaupun Golkar dan P3 ikut pasti harus koalisi. Tapi ada ruang yang bisa dimanfaatkan, yaitu calon perseorangan. Mau tidak mau ya, tapi bukan berarti haknya hilang sama Betul, sekali. itu yang jadi Mesin masalah, partai kan juga gitu. masih ada begitu. Jadi kan begini, yang pertama kenapa perlu ada revisi? Karena di undang-undang di pilkada tidak mengatur partai yang berperkara. Nah sekarang perlu ada revisi tentang perkara itu sendiri. Di antaranya sebetulnya ada poin lain ya yang harus dijelaskan. Di antara poin lain adalah kita punya semangat ya sama LSM, NGO dan lain partai, juga pemerintah, kepala daerah dan wakil cuma 2 periode, Rahma, ya kan? Ternyata dalam penulisannya ada kesalahan, cuma tertulis gubernur, bupati, dan wali kota. Wakil-wakilnya tidak tertulis. Itu artinya kalau undang-undang ini dijadikan rujukan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota bisa sampai 3-4 periode. Ini cacat Ya. memang. Nah itu contoh, itu yang Baik, perlu silakan terakhir, direvisi. Pak Ya, Rusli. baik. Jadi tidak Ya. semata-mata soal perkara. Ya, teman-teman sekarang kan itu urgensinya bukan hanya persoalan koma dan titik barangkali ya. Ini kan persoalan kepesertaan pada pilkada serentak. Nah, tidak ada satupun alasan hukum P3 baik kubu A, kubu B ya, dan juga Golkar itu tidak bisa menjadi peserta. Kenapa? Karena undang-undang partai politik itu adalah bahwa peserta pilkada adalah pemilu 2014. Nah, lalu kalau persoalan tidak diatur di undang-undang, persoalan kalau terjadi persisihan, sebetulnya undang-undang lain menjawab. Kalau belum berhukum tetap, termasuk undang-undang pemerintahan administrasi pemerintahan negara, itu maka berlaku di mana hukum Menkumham diputuskan bahwa Nah, ini Menkumhamnya P3 sudah dimentahkan ya oleh Iya, putusan jadi PT UN, ada gini, putusan Iya Rahma. begini, Itu yang Menkumham salah. itu kan Baik. melaksanakan perintah Baik, undang-undang. Ya kita tapi harus adil. Baik, kita Tidak boleh ini bukan berpihak. persoalan adil. Nah, kita bisa Oh, iya, berdebat iya. begini sampai besok ini. Iya. Kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kita kembali dalam pro dan kontra. Saya ke Bu Titi ya. Dengan konsep undang-undang seperti ini menempatkan pemerintah seakan-akan bisa mengintervensi ya. Karena semuanya tadi itu diserahkan kepada keputusan SK Menkumham. Itu artinya pemerintah yang bisa mengintervensi jika ada konflik. Ya, pertama memang itu mau tidak mau undang-undang yang masih berlaku. Dulu kami ingat sekali ketika pembahasan undang-undang partai politik, kita masyarakat sipil mengatakan kepada DPR, tidak usah bawa-bawa persoalan penyelesaian perkara partai politik dengan melibatkan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah representasi kepentingan politik. Dulu kita katakan bahwa verifikasi kepengurusan, kepesertaan pemilu sebaiknya diurus oleh KPU. Betul. Kenapa oleh KPU? KPU itu kolektif kolegial. Anggotanya lebih dari 1 ada 7, untuk dipengaruhi lebih sulit, dan kemudian kontrol juga lebih kuat. Dan lebih independen Kalau pasti. ya lebih independen, tapi waktu itu kan tetap ngotot, dan ingat bahwa menteri dari partai bukan saja di era sekarang, Itu kan dari beda eranya terlalu Pak Yusril, kemudian Amir Syamsuddin, dan seterusnya juga Giliran dari dirugikan kepengurusan ini partai. teriak sekarang ya. Nah, giliran dirugikan yang jadi masalah adalah motif Pak Riza Bukan, yang saya begini, kira. harus diketahui Karena bersama. sangat spesifik Enggak, ini bukan kepentingan motif. partai Ini begitu. bukan motif. Kita kan
dalam perjalanan bangsa tuh baru ketahuan, oh ada kurangnya, oh ada kurangnya. Dulu Kalau kita dulu nggak kita tahu ya. menikmati orde baru Karena bagus. diuntungkan, karena diuntungkan, jadi nggak tahu ada Gini, kekurangannya. Rama, Nah, ini kalau- perlu saya iya. luruskan bahwa ya soal ini tidak hanya soal Golkar P3. Hari ini betul kedua partai. Besok belum tentu bisa Demokrat, bisa Gerindra, bisa Nasdem, Baik, bahkan Pak. bisa PDIP. Kita Pak nggak Agung, tahu. seperti Gitu loh. katakan Bu Titi tadi, memang peraturan undang-undangnya seperti ini ya, seperti ini bahwa memang harus SK Menkumham yang menentukan. Kemudian demikian juga dengan undang-undang revisi undang-undang pilkada ini tidak ada artinya jika tanpa izin presiden. Jadi undang-undang Iya, memang akhirnya saya ingin tanya dulu ke Pak Rusli nih. Seandainya pandangan hukum yang diterima adalah SK Menkumham itu ditunda oleh PT UN, oleh karena itu kedua belah pihak tidak bisa ikut dalam pilkada, P3 maupun Golkar, ya. Anda bagaimana? Setuju atau tidak? Jadi begini, Kalau seperti itu. kepesertaan pilkada itu tidak ditetapkan oleh siapapun, kecuali di undang-undang. Ya. Bahwa kalau ketika berada di P3 dan Golkar, hanya saja kebetulan bahwa ketika belum ada keputusan berketetapan hukum, maka itu kan berlaku. Bukan persoalan Menkumham. Ada dua undang-undang yang melindungi itu jauh sebelum undang partai politik. Misal kita, undang administrasi pemerintah. Ya, jelas tuh pasal 7 ayat 2. Saya kebetulan bukan orang hukum, huruf L itu menyatakan seperti ini. Pemerintah berkewajiban, dalam hal ini maksudnya Menkumham yang diberi kewenangan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan undang-undang ini dibuat Ya sebelum sekarang kan undang-undang kalau belum pilkada. tetap bagaimana? Jadi gini Rama, ini kan berperkara partai, ya kan? Kenapa perlu ada revisi supaya ada yang mengatur bagi yang berpartai? Sudah dua sebetulnya Berkonflik, disepakati melalui PKPU. Yang pertama berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu kita setujui, KPU setuju, pemerintah setuju. Ya kan bagi yang berperkara nih, biarlah mereka berkompetisi di pengadilan, ya pengadilan sebagai penegak hukum yang kita sepakati. Kemudian yang kedua, ada poin 2 sebetulnya islah, ya kan? Kita mendorong bahwa kedua partai ini agar islah lah, gitu kan internal mereka. Kita mendorong, bukan kita tidak mendorong, justru kita tapi itu tidak mempersatukan. terjadi tampaknya. Bukan tidak jadi. Kalau jangan dibilang terjadi, mudah-mudahan terjadi. Cuma kan kita harus berpikir the worst yang terjelek. Kalau yang pertama sulit karena kita tidak bisa mengintervensi pengadilan, ya dia punya kewenangan sendiri, waktu tinggal 2 bulan sekian. Yang kedua kita berharap islah, mudah-mudahan ini bisa. Tapi kan aturan harus menaungi semua. Kalau yang pertama, kedua tidak tercapai apa? Itulah Itu makanya yang disebut kekosongan hukumnya di situ. betul, Ya, makanya baik. di Panja disepakati semua fraksi Rahma 10 sepakat, ada poin 3. Titi tahu apa itu? Berdasarkan pada putusan pengadilan terakhir yang ada. Itu begitu. Itu kan supaya Jadi tidak ada pemerintah kekosongan ini. hukum. Iya, Jadi cuma- begini, pendekatan Sekalipun perorangan islah, boleh juga ya, gitu. pendekatan islah itu bukan pendekatan hukum. Ya. Ya, pendekatan hukum harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Ya. Islah itu Terlepas soal- lebih dari hukum, Rahma. Ya, Ya. islah kan itu proses. Itu kan untuk kesepakatan. Beda jalur lagi ya, kesepakatan. beda jalur Ya, lagi. beda Baik. jalur gitu. Baik, silakan ini Bu Ya. Titi. Ya, pertama kalau memang DPR ingin membuat kebijakan itu kan tidak boleh jangka pendek ya, harus Betul. jangka panjang dan Betul. menjawab persoalan kita. Betul. Maka pilihannya untuk dualisme partai tidak pilihan yang sekarang. Serahkan kepada KPU verifikasi. Tapi yang jadi soal adalah Pak Riza, mengapa Itu boleh juga, pilihannya kalau sama berani persis verifikasi. dengan rekomendasi Panja yang kemudian terkesan dipaksakan kepada KPU, gagal melalui peraturan KPU, dipaksakan revisi undang-undang. Itu yang Ini jadi perlu masalah. dikoreksi. Ini bukan keinginan DPR, ya. Revisi ini disampaikan oleh Kemendagri awalnya di rapat panja. Kedua disampaikan oleh KPU sendiri, Pak Husni sendiri pada rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Justru ini pertama tidak terpikir oleh DPR, Rahma. Kami coba berpikir cukup dituangkan dalam PKPU yang kurang-kurang tadi dituangkan selesai. Disepakati oleh 10 fraksi. Sebelumnya KPU bilang sepakatilah, kita ikut Baik. kesepakatan. Yang jadi masalah KPU juga nggak fair. Ketika semua partai sepakat, KPU nggak mau melaksanakan. Sebelum bilang disepakati. Ini kan KPU juga nggak Baik, fair. begini, Mbak. Terus KPU minta Ya. revisi. KPU. Kita ikuti. KPU bekerja atas perintah undang-undang. Ya, KPU tidak mungkin bekerja dengan kebijakan. Justru itu Ya. KPU minta revisi. Undang-undang yang ada sekarang jelas mengatur. Baik.
Baik, ini Pak Agung, jika kemudian diakomodir ini ya, bahwa putusan terakhir lah yang boleh ikut ya, ini kan bisa dirasa tidak adil bagi yang masih mengajukan banding, mereka masih ada kesempatan mungkin memenangkan, begitu kan? Iya, kalau saya melihat juga dua-duanya ini memang yang paling ideal tuh rekonsiliasi atau islah ya. Iya. P3 harapan dan kita. Golkar itu Ya, islah. tapi kita bicara yang terburuk ya, bahwa tidak terjadi rekonsiliasi. Nah, yang fair memang adalah tadi kalau memang mau direvisi undang-undang pilkada, yang pertama tadi adalah verifikasi lewat KPU. Jadi tidak berlarut-larut, pengadilan itu diabaikan. Nah, kalau statusnya sekarang, saya percaya dengan pandangan hukum yang mengatakan bahwa sekalipun P3 kubu Romi dan Golkar kubu AL memegang SK, tapi SK tidak dapat dilaksanakan karena ada keputusan setelah itu. Jadi kedua belah pihak tidak bisa ikut dalam pilkada. Maka alternatifnya kan ada perseorangan. Nah, tapi bagi P3 dan Golkar jelas dirugikan, apalagi pada tahun 2019 ya, sistem pemilunya berbeda dengan 2014. Jadi kalau 2019 itu Pileg dan Pilpres disatukan. Jadi kalau Partai Golkar dan P3 tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi politiknya dalam pilkada, otomatis dia di 2019 nggak bisa muncul sebagai Golkar misalnya, nggak bisa nomor 2 lagi. Bahkan ingin menyalip nomor 1 nggak bisa. Mungkin karena nggak bisa menjalankan fungsi politiknya bisa mediocre dia, jadi partai tengah. P3 mungkin selesai. Jadi yang dirugikan adalah partai politik itu sendiri. Nah, ini Dan bagaimana? partai lain, Rahma. Kenapa partai lain? Tadi kan Titik menyampaikan syaratnya 25%, 20%. Semua partai tidak bisa mengusung sendiri. Untuk itu dia perlu cari teman koalisi. Kalau hilang 2, berarti probabilitasnya berkurang 2 kan? Kalau gabungan 2 partai ini katakanlah suaranya 20% saja, berarti probabilitas Ya, hilang 2 berkurang. kan pemilihnya bisa beralih ke partai yang Bukan, lain. syaratnya kan tetap nggak berubah, 25% suara. Berarti hilang dari 100% suara, telah hilang 25% suara. Kalau Bukan kedua, hilang, bisa beralih ke partai bukan, lain. teman Iya, koalisinya bisa berkurang. beralih. Ya, Bisa jadi beralih begini. kalau Bukan perseorangan semua. juga. Bukan, teman koalisinya berkurang, Rama. Ya. Kan tadi ada 100% suara yang bisa mengusung. Dengan 2 ini tidak ikut, berarti kan 25% hilang. Berarti Nah, ini- tinggal 75% Jadi begini sebagai dulu, syarat. begini, Gitu loh. begini Mbak, bahwa P3 dan Golkar terlepas dari kubu yang mana ya, ini kan proses hukum berjalan sampai berketetapan hukum ya, yang tetap. Nah, itu tidak ada dalil satupun hukum mana menyatakan tidak ikut. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Justru itu yang jadi masalah. Kenapa perlu? Lah, artinya- KPU berpendapat bahwa kalau poin 1 tidak inkrah, poin 2 tidak bisa islah, kedua partai ini tidak ikut. Itu yang kami protes. Coba Ya, Titik. karena- Berkali-kali ya, KPU jadi menyampaikan begini. itu. Yang Tanya jadi di Titik soal nih. juga kesalahan pilihan-pilihan yang KPU. dibuat oleh DPR, misalnya yang berlaku itu adalah putusan pengadilan terakhir yang belum berkekuatan hukum tetap pun bisa digunakan. Itu sesungguhnya sangat merusak sistem hukum kita. Dan Karena bertentangan di dengan mana-mana hukum. sistem hukum kita mengatakan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang PKHT atau inkrah, Iya. punya kekuatan Betul, hukum tetap. itu betul. Tapi Tapi kan kemudian kalau belum ketika- inkrah bagaimana? Ya itu Harus adalah ada sebuah aturan, Rama. konsekuensi Tidak boleh proses konsekuensi. hukum. Tidak boleh Dan ada apa- kekuatan Kalau hukum. belum inkrah, Itu masalahnya. konsekuensinya Pak Riza, adalah Islah. bukan soal siapa yang diuntungkan, siapa yang memang dilindungi oleh undang-undang. Menkumham kan hanya pelaksana perintah Bukan, undang-undang. ini Ini jadi dalam masalah. pilkada kita soal kepengurusan ganda itu bukan pertama kali ini saja. Betul. Dari pilkada tahun 2005, 2010, 2009 pun ada partai yang kepengurusan ganda, bahkan yang terakhir tahun 2013. Ini menjadi soal kan karena ada 2 partai itu. Nah, ini yang kita persoalkan begitu. Ya. Mengapa kemudian pendekatannya itu sangat kasuistis? Undang-undang itu kebijakan publik. Dia Bukan tidak boleh hanya- kasuistis. Gini Dia Rama, di harus undang-undang ini yang komprehensif direvisi gitu. tidak hanya perkara. Tadi poin 1 yang saya jelaskan, wakil gubernur, wakil Ya, bupati, baik. wali itu direvisi. Tetapi- Itu juga Tapi ada pertanyaan melanggar juga demokrasi. Pak Riza, jika memang dibuat bahwa meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dieksekusi, lantas apa poinnya mengajukan banding? Berarti nggak usah banding saja yang. Bukan. Itu tetap berjalan, Rahma. Jadi ada batasan waktu tanggal Tapi 26. tetap saja dirugikan, kan? Bukan, tanggal 26 sampai tanggal 28. Jadi sebelum batas akhir pendaftaran 26-28 Juli, kalau belum inkrah, kita harapkan islah. Kalau belum islah, dasarnya apa? Baik. Kan harus Baik. ada dasar. Ya, gitu dasarnya loh. undang-undang. Dasarnya adalah. Dasarnya undang-undang. Iya, undang-undang Baik, itulah baik. perlu direvisi. Kita islah dulu nih, supaya islah dulu. Kita adil, break dulu. gitu loh. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Iya, Anda kembali dalam pro dan kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Rusli ya. Ya. Ini bagaimanapun juga memang harus ada solusi ya. Tidak bisa kemudian dibiarkan, tentu banyak dirugikan jika Golkar dan P3 tidak ikut ke pilkada. Alasan Anda bahwa menggunakan SK Menkumham tidak bisa dipaksakan juga karena sudah ada keputusan PT UN yang mengatakan SK Menkumham tidak bisa dieksekusi ya, keputusannya Ya, harus di hold dulu. ada dua pendekatan kan. Persoalan pendekatan hukum dia berlangsung. Ya. Ketika di Petun kalah, itu kan dia banding dan seterusnya sampai kasasi. Nah, itu dijamin oleh dua undang-undang yang saya sampaikan tadi. Lalu kalau pendekatannya pendekatan islah, itu kan pendekatan internal. Bukan kita tidak lakukan. Ya, P3 sudah lakukan itu. Tapi kan tidak semudah itu. Saya yakin juga teman-teman Golkar seperti itu. Nah, lalu apa nih solusinya? Nah, jika solusinya kembali kepada undang-undang. Iya, karena Ya, pendekatannya kekuasaan, kembali kepada- nggak tidak. boleh. Nah, undang-undangnya- Itu loh. Undang-undangnya Tapi sebelum undang-undang direvisi nggak berketetapan mau dia. hukum tetap. Karena undang-undang yang maka lama pendekatan berlaku kekuasaan yang Menkumham. titik. Nah ya, tentu Anda menyimak ya pembicaraan dari tadi bahwa keputusan SK Menkumham sudah di hold ya oleh Iya. PT UN. Nah ini tentunya Ya, tapi kan banding. Prosesnya banding. Keputusan selah tidak bisa Undang-undang dibanding saya kan? beda. menjamin Jadi gini, selagi betul. belum Putusan ketika- selah itu, Pak. Beda saya sama Pak Rusli, paham hukum yang saya pegang adalah ketika Dia kalau banding dianggap nggak berlaku Ya. gitu loh. Jadi- Putusan Ya. selah itu langsung bisa yang dilaksanakan. dibanding Iya, itu yang iya, dibatalkan iya, benar. SK Kalau Kemenkumham. Nanti kalau dibanding dia menang lagi, boleh kembali lagi gitu loh. Beda putusan selah dengan putusan ini. Kalau saya kira publik itu dalam soal ini ya tidak melihat persoalan dari Golkar atau Atau P3-nya, P3, tapi iya. kita bicara tujuan dari DPR mengubah undang-undang Undang-undang. ini. Jadi niat itu harus diluruskan dulu. Kalau kita memang mau membenahi kualitas demokrasi pilkada lokal kita, integritas dan lain sebagainya, maka kemudian skip dulu deh bicara soal ini. Bicara yang betul-betul yang tadi, misalnya soal politik dinasti yang ternyata ketinggalan, salah ketik Itu dan kita lain bahas. sebagainya. Ada 3 Masalah poin itu tadi tidak kita bahas. muncul, Tapi Pak ada masalah Riza. juga tentang ini kan konflik yang juga tidak Iya, bisa betul. Karena dihilangkan gini, Rama. tentunya. Karena Kalau aturan dua partai sudah ini ada, tidak aturan ikut, sudah ya, ada, itu Pak. juga merugikan rakyat. Jadi titik nggak boleh dibilang dua partai ini bukan astronot. Dua partai ini punya pemilih yang Gini. jumlahnya 20 juta. Iya, Ya, dan jadi Pak hukum Budi rakyat tidak mampu juga. menyelesaikan persoalan Gini, internalnya Mbak lalu Titi, kalau mengancam saya- publik akan enggak terjadi mengancam konflik begitu. Pilkada jalan terus, silakan. Kalau saya gini, Silakan, saya teman. ya sama Mbak Titi itu ada sepandangan, cuma berbeda. Saya melihat dari dampak, ya. Pertama, saya tadi mengatakan bahwa pandangan hukum yang saya yakini adalah sekalipun Agung Laksono ataupun Kubu Romi memegang SK Menkumham, tapi sama sekali tidak bisa dieksekusi. Dia tidak bisa ikut pilkada. Konsekuensinya memang ya ini dampak. P3 dan Golkar tidak bisa ikut dalam pilkada. Dia dirugikan. Memang alternatifnya adalah perseorangan. Ya, Dan bisa. pertanyaan saya, dasar apa tidak boleh Kalau pilkada? Ada putusan selah, Oh, Pak. putusan Yang selah kan belum dibanding- berketetapan hukum. Tidak bisa dibanding keputusan Yang selah, Pak. dibanding itu adalah pembatalan SK Menkumham itu. Iya. Itu yang dibanding, tapi SK-nya itu tidak bisa dieksekusi. Itu pandangan hukum yang Karena- saya yakini. Ya, kita di prinsip hukum putusan selah memang tidak bisa dibanding, Pak. Ya, langsung bisa dilaksanakan. Itu sebabnya disebut putusan Yang selah. melaksanakan siapa? Ya, yang menangkan itu. Jadi dalam hal ini Menkumham tidak bisa Jadi kalau dieksekusi KPU, putusan. Bang, Jadi, ya, Itu sebabnya disebut Jadi putusan Pak selah. Rusli ini selalu ya mensandarkan pada Kumham gitu. Ini yang salah, bersandar pada kekuasaan ketika mendekati kekuasaan supaya melegitimasi. Itu yang tidak boleh. Undang-undang partai politik Dia tidak itu, boleh begitu. Saya lupa Ibu mungkin hafal pasalnya bahwa yang bisa, yang berhak itu yang ada di Menkumham itu kan undang-undang partai politik. Iya, yang bahkan betul. bulan sekarang juga. begini, bahkan di pilkada juga yang memegang SK. Cuma SK-nya kan tidak boleh oleh PT UN untuk dieksekusi. Itu yang normal. Nah, jadi yang KPU normal itu iya. mendapatkan salinan keputusan dari Kumham. Itu partai yang tidak berperkara, Rahma. Putusan selah Untuk bisa yang dilaksanakan berperkara pertama lain kali. lagi. Untuk Dia berdasarkan berperkara, putusan pengadilan. Untuk Gitu berperkara, loh. sudah ada alas undang-undang yang menyebutkan undang-undang Petun yang saya sampaikan pasal 115 dengan undang-undang administrasi pemerintah. Ya, Iya, masalahnya kalau dalam- belum ingkrah bagaimana? Nah, Kan iya, itu. coba saya baca ulang lagi ya. Saya tidak bisa hafal karena bukan orang hukum. Pemerintah berkewajiban Menkumham mematuhi putusan pengadilan yang telah berkehukum tetap. Betul. Baru tidak berlaku proses hukum yang sedang Masalahnya sekarang kalau berlangsung. belum inkrah sampai tanggal 26 Juli bagaimana? Kan itu. berarti nggak ada yang Maka- ikut. Itu iya, kan permasalahan nggak yang kita ikut bahas berarti. tadi. Begitu maknanya, nggak begitu maknanya. Enggak, Loh, ini nggak ada ada celah gimana? di sini. Kalau mau ikut ya Iya, ikut. makanya, Kalau kalau sekarang-
Titik, kamu kalau suami kamu selingkuh, Wah, beda kasus itu, Beda, Pak. beda, Tentu beda, beda Pak. nggak kasus. semua orang bisa dipaksakan rujuk, Rahma. Iya. Jadi soal Iya. rujuk tidak bisa dipaksakan, Iya. gitu loh. Kita berusaha ya merujukkan, itu satu. Bahkan saya dari Gerindra tidak hanya mendorong supaya rujuk momentum pilkada ini, kita mendorong islah partai, bahkan mendorong rekonsiliasi nasional. Kenapa, Rahma? Karena di bawah cair. Partai Gerindra dengan Nasdem koalisi, dengan PDI koalisi, Golkar dengan PKB koalisi. Baik. Begitu, itu di bawah. Baik. Jadi Iya. momentum pilkada serentak menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Gitu. Tetap- Tapi Iya. kita juga harus membuat payung hukum. Baik, Iya. tidak harus ada solusi nih Iya. ya karena Pertama adalah ini Solusi pro independen. kontranya bukan antara pro dengan salah satu kubu yang berkonflik ya. Kita bicara soal urgensi dari Nah, revisi urgensinya undang-undang. ketika Iya. Golkar dan P3 tidak bisa Iya. ikut. Nah, ini Ada bagaimana right, solusinya? right to vote dan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Iya. Apakah hak untuk dipilih dari kader-kader Golkar kemudian menjadi hilang? Tidak hilang. Ada kanalisasi yang bisa digunakan. Pertama yang namanya koalisi. Banyak kader partai yang kemudian mencalon tidak melalui mesin partai yang ikut dalam pilkada. Yang kedua adalah ada jalur calon perseorangan. Jadi ada fine-fine saja jika kemudian Golkar dan Oh, P3 tidak, Oh, tidak. masih ada masalah. ruang, Jadi- masih ada jadi ruang. begini. Bukan berarti tidak bisa ikut bukan sama sekali. akhir Saya kira segalanya. gini loh Gini, Mbak Bu Rahma, Rahma, ya. yang jadi masalah adalah ketika pembuat undang-undang, ketika misalnya Pak Riza dan kawan-kawan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebut bahwa pencalonan pilkada yang lokusnya di daerah itu harus dengan persetujuan DPP. Itu pangkal masalahnya. DPP-nya yang mana gitu. Bisa saja di daerah baik-baik saja. Ini kemudian ketika partai disentralisasi ke pusat, pusatnya yang bermasalah bingung sendiri. Baik. Dari dulu juga ada persoalan dualisme. Jadi Tapi sebenarnya- kemudian ketika tidak perlu persetujuan pusat, yang di daerah bisa jalan. Nah, ini yang jadi masalah. gitu. Jadi Ini sebenarnya juga tidak masalah masalah. jika tidak bisa ikut. Iya, tidak masalah. Cuma dampaknya memang buat Golkar dan P3 secara Iya. partai, Hari ini ke depan nggak tahu, institusi, Rama, bisa jadi partai kelembagaan, lain. habis karena Partai partai kamu, nggak bisa partai yang lain. gitu. Saya bukan Pak. Iya, karena partai umpamanya yang bisa gitu. menjalankan Jadi fungsi-fungsinya di begini. daerah. Iya, betul. Gagal. Kita sudah sepakat negara hukum, ya. Kalau kebetulan pada kondisional ini tidak menguntungkan pihak tertentu, itu kan persoalan lain, Iya. ya. Ini semuanya tidak ada yang diuntungkan, Nggak Pak, bisa, kalau begini. ini aturan bukan untuk Hancur dua semua partai, Bung Rusli. Ini bukan dua partai, ini buat Iya. semua partai. Hari ini kebetulan dua partai. Siapa bilang besok bisa jadi tambah 3 partai, 4 Apalagi- partai? Kita nggak tahu, Rama. Dan Gini, mungkin gini, tahun ya. depan, ini pilkada masih 5 tahun. Bang Jadi Rusli, undang-undang Bang ini Rusli, harus disusun untuk ke depan, Rama. Baik, Bukan silakan nih, Pak untuk Agung. pilkada Desember saja. Silakan. Yang memang semua dirugikan, P3 dengan Golkar, dua kubu dirugikan karena tidak bisa ikut pilkada. Dua-duanya. Dan Dua-duanya. tidak ada dasar mengatakan tidak bisa. Yang Tidak menyampaikan ada. itu KPU, Bung Rusli. Anda tanya sama KPU berkali-kali. Hadar, Husni, Ya, tentunya kita tidak Ida bisa menyatakan menyampaikan sepihak ya, dalam Pak Rusli. kondisi seperti Kita ini mengikuti. kedua partai tidak bisa. Kami tanya sendiri di DPR. Kita akan panggil minggu depan. Tidak bisa sepihak ini Pak Itu. Rusli saja yang Bukan. bilang Betul. seperti Ini itu. kita dengar sendiri. Kalaupun benar Dengar itu kuping sendiri, dengar kita. Kalaupun itu benar KPU seperti itu yang ada di pasal 36 ya. Itu KPU tidak boleh melewati kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Justru itu yang jadi masalah. KPU minta supaya ada payung hukum baru dan dia minta supaya undang-undang direvisi. Karena pemahaman KPU dengan undang-undang yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang, dengan PKPU yang sekarang, maka kedua parpol ini tidak dapat mengikuti Pilkada, dua-dua kubu. apabila sampai batas 26 Juli masih seperti ini. Kecuali ingkrah dan islah. Nah, Itu itu loh. sudah Ya, dari kita, KPU, nah, Pak. bukan. Kita percaya dengan KPU. Tidak mungkin mereka Tuh, melakukan bisa direkam melewati di TV-TV. undang-undang. Iya, Pak. Bung Rusli, Undang-undang. saya Baik, dengar ya. langsung di TV-TV Ya silakan. kemarin juga Ibu apa itu yang menyatakan bahwa nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan bagaimana. Ya kemarin baru komentar. Yang ada Iya, persoalan baru kemarin kita dengar kedua belah Bu pihak Ida, nggak bisa kan? ikut. Ya, pertama Nah. tanggal 24 Mei, ini kita kembali ke topik ya, pro kontra soal revisi. Tanggal 24 Mei itu sudah dimulai dengan pengumuman persyaratan pencalonan calon perseorangan. 24 Mei Pak Riza, itu Betul. tahapan sudah mulai. Nggak ada masalah. Pemilu yang berkualitas katanya yang tahapannya pasti bisa terukur dan kemudian bisa kita prediksi, tapi hasilnya kita tidak tahu. Bisa dibayangkan kalau sudah tahapan pencalonan mulai, undang-undang masih mau dibahas Nah, direvisi. ini yang perlu diluruskan. Jadi kita sudah mulai. Jadi tahapan berjalan, PKPU sudah disahkan berjalan. Yang direvisi tidak mengganggu tahapan. Ini akan
bersinggungan hanya pada tanggal 26-28 Rahma. Karena batas pendaftaran 26. Jadi sampai 2 bulan setengah sekian, kemarin 3 bulan itu masih memungkinkan. Untuk merubah, ada waktu menurut ada Anda? waktu. Di undang-undang tadi seminggu, 2 minggu selesai. Jadi begini, Jadi tidak mengganggu tahapan. Jadi pemerintah, perlu dikoreksi, ya. tidak mengganggu tahapan. Alas- Pilkada tetap 9 Desember. Iya. Kecuali Kita usulkan dulu ke DPR, Pak Riza pasti ingat kami datang ke DPR berkali-kali. Sudah pilkada serentak tahap pertamanya Juni 2016 saja. Pertimbangannya 1, Iya. konsolidasi internal partai politik, 2, anggaran, 3, rasionalitas pemilih. Semua kita sampaikan. DPR mengatakan oh enggak Oh, apa-apa. jangan salah, kamu salah. Tapi kemudian kan disepakati bahwa pilkada Nah, pertama ini perlu Desember dikoreksi. 2015. Ini di forum begitu. ini saya koreksi. KPU punya partai DPR punya konsep 16 Februari. Tolong catat, ada buktinya, bukti draftnya ada. Februari 2016. KPU juga 2016. Kenapa KPU? KPU bilang dia harus menyiapkan anggaran, perlu persiapan, bahkan itu bulan berber tuh hujan-hujan. Jadi draft KPU ada disampaikan ke DPR itu Februari 2012. Sama dengan KPU dengan DPR, tapi pemerintah yang minta Desember. Kita sudah jelaskan, pemerintah tetap minta Desember. Inilah kompromi, Rama. Pemerintah sama DPR itu selalu kompromi. Baik, ini. Kita mengalah Akankah nanti balik ke bisa Desember. kompromi? Baik. Gitu loh. Mbak, kompromi selagi tidak bertentangan undang-undang. Baik, kita harus Enggak, itu dulu sebelum ya. dibuat Pemirsa, pro undang-undangnya. dan kontra akan Dalam rangka kembali membuat setelah pesan undang-undang berikut ini. itu. Ya, Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Nah, ini Pak Riza sebenarnya meskipun Anda mengatakan bisa dikebut ini tidak mengganggu tahapan begitu ya dalam 2 bulan ya kira-kira begitu. Tetapi tentu bagaimana jika pemerintahnya kemudian tidak setuju, Jokowi sudah mengisyaratkan menolak. Ya, nah ini kan bisa mengganggu Saya jadinya. kan dengan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 2 rapat konsultasi dengan pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini presiden kan baru mendengar ya kan. Jadi jawaban presiden ketika itu dia akan bicarakan dengan kementerian terkait dan KPU. Jadi nggak ada istilah menolak. Ya, gitu loh. tetapi semua tergantung juga pemerintah ya. Jika pemerintah tidak memberi izin, selesai ini kan. Nggak bisa di Republik ini nggak bisa semena-mena. DPR tidak bisa semena-mena, pemerintah tidak semena-mena. Semuanya harus atas Jadi pemerintah harus persetujuan. setuju dengan DPR begitu. Yang Tidak semena-mena harus siapa dong? setuju, tapi artinya dicari titik komprominya. Artinya tidak bisa DPR sewenang-wenang, pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang. Anda yakin pemerintah akan setuju nih Perbedaan-perbedaan nanti? yang ada dicarikan solusinya. Baik, silakan ini Pak Agung. Saya yakin ada titik Ya, solusinya. kalau saya kembali ke posisi Termasuk awal, tadi istilah parsial. bahwa tanggal 9 tuh bukan tanggal keramat ya untuk kita melaksanakan pilkada pada bulan Desember. Artinya Ini bukan kalau saya memang loh, mundur ini bukan saya ada loh. hal-hal yang sangat urgensi ya untuk direvisi, silahkan. Selama itu mengakomodasi bukan keadilan buat partai tapi buat masyarakat. Nah, revisi ini harus yang penting. Yang pertama memang kita harus mencegah intervensi pemerintah, tidak perlu pakai SK Menkumham. 1, misalnya. Yang kedua, tidak perlu menunggu pengadilan karena nggak fair juga, Bang, kalau tiba-tiba banding yang dimenangkan adalah Golkar kubu Agung Laksono misalnya, juga nggak fair. Nah, ini betul itu. tidak masuk, harusnya tidak dalam revisi. Dari kelompok yang satu sudah sangat legowo itu. Yang masuk adalah tadi dikembalikan kepada KPU. Jadi untuk mengesahkan sebuah partai politik untuk ikut pilkada adalah KPU yang mengesahkan lewat verifikasi. Nah, ini yang bagaimana nih kalau masuk. Saya sebentar. Jadi begini, undang-undang yang mengamanahkan bahwa Menkumham yang mengesahkan partai politik. Ya. Itu undang-undang yang menjamin seperti itu. Jadi kalau verifikasinya oleh KPU itu menabrak undang-undang. Kemudian ada 2 undang-undang Ya kan yang harus direvisi, kita Bang. rubah dong. Nah, ini solusi revisi betul kita tadi, undang. Titi, itu Iya, betul, lebih nggak fair bisa hanya itu. partai politik. Dirubah. Undang-undang petun juga harus dirubah. Undang-undang administrasi pemerintahan juga harus dirubah. Karena Begini itu lah, memberi Mbak. jaminan. Ini kita kan cari solusi. Tadi solusi 1 ingkrah, solusi islah. Solusi 2 itu putusan terakhir. Solusi 4 sebetulnya udah ada. Apa itu kembali kepada parpol yang ikut pemilu 2014. Ya, itu kan? yang Tapi benar. nggak mau juga. Nggak mau juga P3 sama kubu yang Golkar. mana? Berarti kubu yang 2014 begitu ya? Iya ikut kan, karena kalau begitu kan ARB yang ikut, kan keberatan yang AL. Kemudian kalau itu kan kubu SDA dengan Romi kan keberatan mereka, ya kan? Ya, Nah itu atas karena dasar jelas- itu jelas tenden- pilihannya apa? Makanya yang ketiga. Tapi pilihan kelima boleh juga titik. Saya setuju. Nah. Diverifikasi oleh KPU seperti partai baru kan kira-kira begitu Baik, kan? itu Itu seperti ide apa? yang boleh. Pertama, Siap nggak dua-duanya? ini semakin memperlihatkan bahwa kerangka hukum pemilu dan pilkada kita tidak didesain sebagai sebuah
rekayasa pemilu menuju pemilu yang demokratis ya. Ini semua hit and run. Contoh, Undang-Undang MD3 kompromi, lalu Perpu direvisi jadi undang-undang kompromi. Sekarang mau revisi lagi undang-undang kompromi lagi. Politik emang kompromi kan? Nah, masalah bukan hanya soal kompromi, Mbak, tapi undang-undang itu kalau kita lihat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, cara membuat undang-undang pertama landasan filosofisnya apa, sosiologisnya apa, kalau semua berdasarkan apa. kompromi jadi tidak ada kepastian hukum ini. Itu jelas yang pertama. Yang kedua adalah kompromi untuk mencari titik temu. Bukan, Pak. Produk legislasi mestinya menjadi kesimpulan atau konklusi dari kepentingan besar publik, desain kenegaraan kita. Ini kan yang Tapi kalau berkompromi kan kepentingan besar. Bukan kompromi kepentingan golongan begitu ya. Bukan, justru Partai kompromi besar kepentingan yang besar yang berkompromi. Jadi, Ini secara pemerintah dengan institusi, DPR itu kompromi. Nah. Kalau yang dua ini menang-menangan, ya hancur republik Tapi ini. ini Sama-sama komprominya lembaga tinggi kompromi negara. partai, bukan kompromi desain pemilu kita yang terhubung antara desain kepartaian, desain sistem pemilu dan Kita pemerintahan. break, masih Itu ada satu jadi segmen masalah. lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pro dan kontra segera kembali. Padahal Pak Riza. Iya, Anda kembali dalam Pro dan Kontra, ini segmen terakhir. Jadi mungkin langsung closing statement, silakan dari Pak Rusli dulu nih. Baik, saya pikir begini, kita negara hukum, kembalikan kepada hukum yang berlaku, dan undang-undang pilkada sudah ditata demikian rapinya, ya, apalagi pelaksanaan tidak lama lagi. Teman-teman DPR, kita harapkan prolegnas kan banyak yang akan dibahas, ya. Kemudian juga kita menghormati hukum yang berlaku bahwa konsekuensi apakah nanti ingkrah atau belum ingkrah, tapi partai politik tidak ada alasan tidak ikut pemilu. Pilkada maksud saya. Ya harusnya begitu. Tapi faktanya KPU berpendapat apabila tidak ingkrah dan tidak islah dalam kondisi seperti ini sampai tanggal 26 berarti kedua partai tidak ikut. Itu yang kami keberatan. Atas keberatan itu KPU bilang coba buat payung hukumnya. Kan teman-teman DPR yang bikin. Oke, kita usul inisiatif revisi undang-undang pilkada atas ide gagasan dari KPU sendiri dan Kemendagri. Itu faktanya. Jadi yang penting beginilah, yang penting yang pertama kita ingin pilkada serentak. Ini harus diingat nih Rahma, poin ini penting. Saya berpendapat kalau kedua partai ini tidak ikut dapat menimbulkan kekacauan ke depan. Kita ingin pilkada serentak ini menaikkan grade demokrasi Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga. Kalau ini sukses lagi, kita mendapat grade yang lebih tinggi lagi sebagai negara demokrasi ketiga, ya kan? Ini jangan sampai dipertaruhkan. Jangan sampai mundur ya. Jangan sampai mundur. Untuk itu pilkadanya harus sukses. Jangan sampai menimbulkan kekacauan. Bisa dibayangkan kalau orang partai tidak bisa ikut pilkada, itu dapat menimbulkan kekacauan di daerah. Tidak bisa dikatakan sukses, ini ada Betul, dua partai itu berbesar berbahaya. ya, Golkar Cuman yang begini, tidak Dan ada tidak satu dalil adil. hukum pun yang menyatakan bahwa P3 dan Golkar Ini tidak. sudah closing statement ini, silakan Bu Titi dulu. Ya, pertama kalau kami berpandangan soal undang-undang pilkada tidak mendesak untuk direvisi. Yang kedua adalah ini menjadi evaluasi bagi DPR. Pemilu 2019 kita akan pemilu serentak nasional. Dan waktunya tidak lama lagi. Undang-undang mestinya siap 2 tahun sebelum pemilu serentak dilaksanakan, berarti 2017. Nah, waktu untuk membahas sekarang sudah 2015 pertengahan, tinggal kurang dari 2 tahun lagi. DPR harus juga berkaca dari undang-undang pilkada, jangan hasilkan undang-undang yang prematur, yang multitafsir, yang tidak jelas, yang ternyata tidak bisa menjawab persoalan di lapangan karena dilakukan secara terburu-buru. Makanya saya menyarankan bahwa undang-undang pemilu ini harus dibuat dalam satu kodifikasi undang-undang pemilu, sehingga kita berpikir itu komprehensif. Sistem kepartaian terhubung dengan sistem kepemiluan, terhubung dengan sistem pemerintahan yang dihasilkan. Jadi gini Rama, kita ingin undang-undang itu komprehensif dan berlangsung lama. Sudah closing Tapi dari perkembangan zaman itu cepat sekali. Baik, silakan ya Pak Agung gilirannya. Perkembangan partai Saya maksudnya. kira tanggal 9 itu bukan tanggal keramat ya, dan kita nggak boleh kejar Ini idenya tayang. mundur terus nih kalau ini. Kalau saya tetap tanggal 9. Saya sepakat dengan argumen tadi yang mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat itu sebetulnya tidak menciptakan suatu iklim yang sehat. Ya, jadi perlu ada revisi secara integral. Nah, saya melihat momen ini, ya, pertikaian ini, ya sekalipun memang hanya menyangkut P3 dan Golkar, kita bisa tarik secara lebih makro untuk merevisi undang-undang secara total. Baru setelah itu kemudian kita melakukan pilkada.
nggak ada salahnya. Saya melihat tanggal 9 kenapa harus kejar tayang, kenapa dikeramatkan, memang harus pilkada Karena saat itu. undang-undangnya mengatur harus Desember. Nah, Jadi itu kalau dia. mau Makanya- DPR juga harus ubah itu. Iya, justru Nah, itu dia harus itu satu direvisi. solusi, tapi kita tidak. Kecuali memang- Baik, ini udah closing, jangan direvisi Ya. terus ini ya. Oke. Closing nanti. Ya baik, terima kasih nih Pak Agung, terima kasih Pak Ya, Riza, yang terima penting kasih Pak adil. Lutfi. Ya, ya. Terima kasih Pengadilan adil, Bu Titi dan pemerintah adil. pemirsa. Demikian pro dan Dan kontra. KPU Saya Rahma adil. Sarita, selamat malam, sampai jumpa.